Baik, hari ini kita lanjut dengan kuliah metode untuk pertemuan 10, yaitu teknik pengolahan data. Nah, ini ada beberapa definisi tentang pengolahan data, tujuan, apa itu data mentah, arti mengolah data, kemudian nanti data itu diolah seperti apa, tujuannya untuk apa, dan bagaimana cara mengolahnya, serta tool atau software yang digunakan untuk memprosesnya. Jadi biasanya pengolahan data ya biasa untuk memperoleh eh, arti atau definisi dari sebuah data itu diproses seperti itu. Kemudian, nah ini ada beberapa metode pengolahan data bisa dilakukan secara manual seperti ini ya. Ini di sebelah kanan ini biasanya dalam pemilihan ketua kelas atau pemilihan caleg ya mungkin. Biasanya tim KPU bisa bikin seperti ini. Atau pengolahan menggunakan komputer atau PDE gitu ya. Ini ini sekarang sudah biasa dilakukan dan lebih cepat karena ya, efisien waktu dan biaya berbanding dengan memasukkan data secara manual dan kesalahannya itu bisa lebih besar atau human error. Nah, langkah-langkah pengolahan data di sini ada juga penyusunan data yang biasanya perlu mempertimbangkan, jadi memilih data yang diperlukan. Nah, gitu. Kemudian datanya objektif, tidak bias. Kemudian biasanya data-data yang subjektif itu kan biasanya data dari angket ya. Kalau data dari pengukuran itu kan tergantung kepada alat ukurnya atau instrumennya. Kemudian juga eh, klasifikasi pengelompokan data. Ini misalnya kalau data dalam studi sosial, ini data-data bisa dikelompokkan menurut umur, berpendidikan, menurut ekonomi, dan lain-lain. Kemudian baru kita analisa. Nah, untuk analisa data ini biasanya ada dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini langkah-langkah dalam memproses data sebelum data itu mempunyai makna, yang mempunyai arti. Jadi persiapannya ini data mentah ya. Jadi kita harus cleaning, kita bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan itu baru kita transformasikan, kita ubah ya. Misalkan ditemukan diubah menjadi akar atau logaritma atau apa namanya dalam bentuk statistik dan macam-macam ya. Ini disebut dengan langkah persiapan data. Nah, kemudian setelah data itu bersih dari semua error, nah baru kita lakukan data mining, namanya data mining ya, yaitu nanti kita ketahuan polanya atau pattern. Kemudian kalau sudah tahu polanya, baru kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, apakah grafik atau tabel yang ditunjukkan itu betul-betul sudah mewakili data yang diproses, nah baru nanti kita akan mendapat menjadi pengetahuan atau knowledge. Jadi intinya, kalau data awalnya itu sudah salah, itu wrong in data preparation, will wrong in the interpretation, and finally your conclusion is wrong. Nah, jadi kalau Anda di awal tidak mengecek datanya salah atau betul, nah maka ya kalau sekiranya data itu sudah bersih, sudah yakin betul, tetap dicek juga ya. Kalau misalnya data secondary itu mesti dicek supaya nanti kesimpulannya tidak salah. Kalau datanya salah, kesimpulan juga salah seperti itu. Tapi bagaimana Pak kalau kesimpulannya datanya sudah betul, tapi kesimpulannya tidak sesuai yang diharapkan, itu tidak apa-apa. Tinggal nanti dijelaskan mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu. Nah, tinggal nanti namanya interpretasi, namanya analisis. Nah, ini contoh data yang saya download dari BMKG. Ini data 4 November 2017 ya. Dari jam 12.00 pagi, tengah malam ini ya, sampai dengan 12.00 PM di satu hari data ini. Nah, kita lihat
Jadi nanti rekan-rekan yang dapat tugas proyek yang mengolah data BMKG setelah di-download ya, dicap betul-betul itu ya Excel-nya. Ini data kalau kita lihat time series ya, time series itu berarti berbasis waktu. Kalau kita lihat di sini datanya setiap setengah jam. Nah, setiap setengah jam, bla 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 bla. Jadi setengah jam itu dalam 24 jam berarti ada 48 data. Seperti itu. Pastikan itu ada 48 data, jangan kurang. Kalau kurang bagaimana, Pak? Nah, kalau lebih bagaimana? Nggak mungkin lebih ya. Itu kalau lebih pasti error. Ada yang error. Nah, coba kita lihat baik-baik di sini. Jadi setelah saya cek ya ini, nah garis merah ini, garis merah ini menunjukkan di dalam pengumpulan datanya itu, sensornya itu ada double waktu ya. Ini. Jadi jam 1 AM ini ada dua pengukuran. Nah, kemudian ini juga ada double waktu. Jadi harus kita buang. Jadi waktu-waktu yang double ini harus kita buang. Mana yang kita buang dari double waktu itu? Nah, itu perlu pertimbangan. Pertimbangannya adalah, nah seperti ini. Yang pertama, kita lihat. Jam yang pertama ini datanya ada yang kosong ya. Ada yang kosong. Nah, kemudian jam berikutnya jam 1 juga datanya penuh. Nah, kita buang data yang kosong. Nah, itu pertimbangannya. Jadi jangan membuang data yang ada gitu ya. Nah, kecuali datanya kalau error. Nah, seperti ini juga selanjutnya. Bagaimana kalau dua-duanya kosong? Ya, pilih salah satu lah ya. Tapi ini kan terlihat ada yang kosong di sini, kecepatan angin. Nah, seperti kalau dua-duanya sama persis, pilih salah satu saja mana yang sama waktunya. Kira-kira seperti itu. Jadi mengeceknya. Kemudian nanti mungkin ada waktunya lompat ya. Kalau pengalaman saya datanya lompat. Tidak error seperti ini kan datanya double. Jadi jam 1 langsung jam 2. Nah, jam setengah duanya kemana? Nah, itu nanti harus diisi dengan NaN ya. NaN itu artinya data yang diproses oleh MATLAB, tapi tetap bisa dibuat grafik, dibuat tabel. Excel juga bisa memprosesnya. Diisi dengan NaN. Not a number ya, kalau dalam MATLAB. Nah, setelah data itu kita proses, nah bagaimana menampilkan data itu dalam bentuk tabel dan grafik. Ini penting ya. Di dalam artikel, apa skripsi, tesis, atau apapun, itu kalau data itu dalam bentuk tabel saja, itu tidak susah dibaca oleh pembaca ya. Mungkin Anda mengerti. Karena kalau dia berupa artikel, nanti itu kan dipublikasikan, dibaca. Kalau skripsi dibaca di perpustakaan oleh orang-orang lain. Nah, itu kan mereka perlu memahami itu. Ini maksudnya apa data ini? Saya bingung. Nah, tapi kalau dibuat tabel, ya, dibuat grafik, itu mudah dimengerti. Nah, sebagai contoh ini lihat ya, data terbagi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi metodenya ini sama juga metodenya ya, metode tabel, metode grafik, ini pun sama, tapi isinya yang lain biasanya. Kalau kualitatif dia lebih kemana kan? Biasanya lebih ke distribusi frekuensi, biasanya grafik batang, grafik lingkaran ya. Kemudian kalau kuantitatif ini lebih kompleks lagi ya, distribusi frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kemudian diagram batang daun, tabulasi silang, ada lagi. Ini kalau dalam tabel ya bentuknya. Jadi bisa dipilih salah satu mana yang kira-kira mudah dipahami oleh pembaca dan Anda sendiri. Kemudian metode grafik biasanya plot titik ya, grafik biasa. Kemudian dalam bentuk histogram itu biasa ya, grafik batang. OGIF. Nah, ini mungkin ada yang tidak tahu nih kalau OGIF ya. Kemudian diagram scatter. Ini garis data titik-titik untuk melihat tren biasanya seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini jenis datanya. Jadi di sini ada namanya cross section data. Jadi kalau cross section data itu artinya dalam beberapa data dan kelompok data dikumpul jadi satu. Contoh seperti ini ya, jenis barang A, B, C. Kemudian daerah penjualannya di mana? Daerah wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Ini masing-masing nanti ada apa namanya? Ini tabel penjualan PT Sinar Sakti ya. Ini jenis barang dan daerah penjualan tahun 2007 dalam satuan. Nah, ini kita bisa buat untuk setiap barang per wilayah lalu dijumlahkan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kalau dia dalam bentuk tabel seperti ini kan orang tidak tahu ini. Oh, tahunya cuma jumlah ya.
jumlah totalnya segini, naik apa turun, nggak jelas. Nah, tapi kalau kita bikin grafik seperti ini trennya jelas. Jadi setiap tahun ini ya, mulai tahun 2001 sampai dengan 2007, ini jelas trennya. Barang A bagaimana polanya? Barang A ini biru, naik. Barang B bagaimana? Oh, naik penjualannya. Barang C bagaimana? Oh, naik penjualannya. Jadi nanti diharapkan tahun selanjutnya naik terus gitu ya, naik terus linier gitu, naik. Bila perlu eksponensial gitu ya, lompat dari yang tidak laku menjadi sangat laku gitu kan. Jadi bonusnya kepada karyawan lebih banyak. Itu dampaknya ya dari segi hasil dari pekerjaan. Nah, jadi bisa terlihat hasilnya. Nah, ada juga tabel dalam bentuk one way. Nah, one way ini artinya tabel dalam satu jenis. Seperti ini. Misalnya kayu bulat jumlahnya berapa, kayu gergajian jumlahnya berapa, kayu lapis jumlahnya berapa. Jadi cuma satu item ya, atau satu hal. Contohnya pendidikan, masa kerja, umur, golongan, dan seterusnya. Nah, ada juga data three way table atau lebih ya. Nah, ini contohnya apa namanya? Jumlah karyawan Departemen X menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan PGPS di tahun 2007. Nah, kita lihat masa kerjanya di bawah 8 tahun, kemudian 8 sampai 16, dan seterusnya nih ya. Ada juga ini SD, SLTP, SLTA, akademi atau universitas. Jadi di sini apa namanya golongannya ya, golongan 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi jumlahnya berapa, yang ini jumlahnya berapa. Ini itu artinya kalau ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tabel ya, bukan tree. Jadi minimum tree ya kalau disebut dengan, kalau dia masuk apa dua item seperti tadi yang ini boleh disebut juga one way atau two way. Di tabel ini seperti ini. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tadi, data yang sudah diolah itu harus dibentuk grafik. Karena grafik itu mewakili 1000 makna daripada dengan 10 halaman omong-omong ya, omon-omon ya kata Prabowo, omon-omon. Jadi itu lebih susah dipahami oleh pembaca. Pasti bosan bacanya kalau 20 halaman. Tapi kalau dibikin grafik, dibikin tabel, itu mereka tahu lebih cepat. Oh, kira-kira polanya seperti ini, trennya kemana, turun naik atau lurus atau eksponensial atau mengalami apa penurunan. Baik, kita lanjut tadi yang sempat putus. Jadi ada bermacam-macam grafik seperti yang saya terangkan tadi, grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik gambar, dan juga bisa grafik dalam bentuk peta seperti ini ya. Jadi di dalam peta ini nanti biasanya ada gradasi ya, atau ketebalan atau ketipisan dari suatu peta. Jadi masing-masing gradasi ini nanti bisa didefinisikan. Contohnya di sini yang tipis ini 1 sampai 30, yang naik lagi agak tebal gitu ya, 31 sampai 1. Kemudian yang tebal sekali ini contohnya wilayah mana ini? Amerika ya. Ini 400-an sekian. Ada juga grafik dalam piktogram chart. Nah, ini biasanya di setiap item ini contohnya tahun ya. Di tahun 79 sampai tahun 85 ini bisa diwakilkan dalam bentuk gambar. Objek ya, bisa gambar orang, bisa gambar buah, bisa gambar apa saja ya, benda-benda yang bisa dipakai untuk mewakili. Nah, selanjutnya apa software atau tool yang digunakan untuk pengolahan data? Nah, di sini contohnya nanti kita bagi dua ya. Data yang diolah itu apa? Data kualitatif atau data kuantitatif. Nah, kalau kualitatif biasanya menggunakan software Atlas T ya. Kemudian juga kalau kuantitatif biasanya menggunakan SAS atau SPSS. Kemudian juga ini ada juga yang namanya content analysis. Nah, biasanya ini kalau kita mau menganalisa video YouTube ya gitu ya, di di internet, itu bisa kita pakai software yang namanya Lightside. Kemudian ada juga data acquisition software. Ini artinya orang elektro yang banyak ini ya. Sistem pengukuran seperti sensor-sensor yang sudah ada sistem tampilannya. Biasanya tampilannya dulu ya menggunakan LabVIEW, tapi sekarang sudah bisa menggunakan pattern seperti itu. Ada juga software GIS ya. Ini GIS untuk pemetaan. Jadi kalau orang yang kayak PWK ya contohnya,
itu mereka harus wajib ini apa namanya mengerti dan menjalankan program GIS ini. Kalau kita MATLAB ya paling tidak, atau paling tidak semuanya Excel. Excel itu semua harus bisa memahami. Nah ini beberapa software yang umum saya bagi dalam untuk kuantitatif. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, ada Excel, ada SAS, Tata, ada PSS, ada R. Kemudian ada Python, MATLAB, LP, Hadoop. Nah, MATLAB ini biasa ya untuk kita ya. Hadoop ini biasanya digunakan untuk deep learning orang di computer science yang bisa untuk menganalisis prediksi-prediksi penjualan dan seterusnya itu. Kemudian uh, untuk analisis kualitatif ada tadi NPIPO ya. Ada NPIPO, Atlas TI, LiveSite ini juga bisa dipakai, TLab, bahkan juga MATLAB juga bisa. Jadi MATLAB ini bisa dua-duanya. Ada KDE, ada DDoS, ada WordStat, SimStat. Nah, DDoS ini biasanya kalau orang menganalisis percakapan di media Twitter ya, nanti kan lihat membahas tentang satu hal. Nanti yang banyak diomongin oleh audiens itu apa? Nah, itu kerennya kan nanti kelihatan seperti orang yang bisa menampilkan bicara di TV itu. Jadi, oh itu apa sebenarnya? Kok mereka tahu ya? Orang hari ini jam ini ngomongin ini, jam ini ngomongin ini dan seterusnya. Itu mereka memakai software yang namanya DDoS. Nah, jadi mungkin nggak bisa mereka pakai Excel gitu ya. Itu kualitatif. Nah, ini beberapa manfaat Excel. Jadi saya rasa rekan-rekan minimum harus menguasai Excel ya, di samping MATLAB. Jadi kalau MATLAB kan engineering. Jadi kita orang elektro ya wajib untuk menguasai software itu. Jadi bisa untuk menyelesaikan masalah kompleks, bisa menyelesaikan misi data artinya data palsu, data error. Kemudian apa namanya prosesnya cepat, dapat dieksekusi lebih cepat, maksudnya dapat dilakukan otomasi, juga dapat batch processing. Ini bisa dikonversi ke program lain ya, dari Excel ke MATLAB atau ke Python misalkan. Bisa untuk laporan dan bisa untuk deployment. Deployment ini digunakan oleh pihak lain terhadap hasil analisis yang kita lakukan. Nah ini R, apakah itu program R? Tadi saya singgung program R untuk analisis kuantitatif. Jadi ini expand dari SPSS sebenarnya. Nah di dalam R ini kalau kita ingin membuat grafik itu bisa kita atur ya skalanya, kompleksitasnya. Kalau dalam Excel kan nggak bisa karena fasilitasnya tidak ada. Bikin plot ini cuma itu aja yang bisa gitu kan. Kalau mau nambahin ini nggak bisa, kalau mau nambahin itu nggak bisa. Nah caranya pakai apa? Pakai R gitu ya. Nah, jadi kalau MATLAB itu sederhana. Kayak MATLAB ya, MATLAB kan kita bisa atur mau apa, mau tebal garisnya, mau tipis, ditambahi background, dan macam-macam. Jadi seperti itu. Nah ini lagi software yang sangat terkenal di dalam bidang computer science, Python. Jadi Python ini juga bisa menggerakkan hardware ya. Kalau di apa namanya Raspberry ya, itu mereka menggunakan Python juga GIS ya, juga terkoneksi dengan Python. Jadi Python ini program setengah mesin, istilahnya setengah mesin, tapi mudah dipelajari. Nah kalau Anda mengambil mata kuliah machine learning di kuliah saya ini, penggunaan Python ini akan saya sampaikan. Tahun kemarin saya mengajar machine learning sama dengan computer vision ya. Jadi kebetulan dua-duanya itu memang menggunakan Python. Nah, MATLAB ini sudah kita kenal ya, jadi sangat ampuh ya dalam komputasi, bukan hanya komputasi, tapi dia bisa juga antar muka, kemudian Simulink juga. Nah, ini Simulink ini apa model-model yang kita bangun sebelum itu direalisasikan menjadi alat yang atau sistem yang sebenarnya. Nah, ini latihan 10 untuk Anda kerjakan, untuk Anda latihan, silakan dikerjakan. Seperti ini contohnya, ini ada data sosial, data rumah tangga, data bisnis, data industri, pariwisata, total daya listrik. Nah, dapatkan data-data. Ya udah pakai Excel aja. Bagaimana caranya? Setiap kolom itu. Ini pun sama juga. Jadi ada A, B, C, D, E sampai J, ada 10 parameter atau 10 variabel. Cari masing-masing nilai minimumnya, maksimum, standar deviasi, variansi, simpangan baku, ring, dan rata-rata. Nah, kemudian baru setiap ini kita plot. Nah, ini ikuti permintaannya. Plot grafik dalam tree line chart. Nah, tree line chart untuk B, E, dan G. Dan plot for pipe chart untuk G, I, dan J. Plot bar chart untuk A dan D. Gampang aja. Seperti kalau untuk bar chart itu kolom A, kolom D, dan kolom F. Itu mudah dilakukan. Saya rasa itu kuliah pertemuan 10 hari ini. Sekian dan terima kasih.